Gue nggak tahu kekhawatiran gue ini sebenarnya valid atau enggak, tapi salah satu yang gue lihat trennya milenial dan Gen Z mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan itu bakal kesusahan secara finansial. Dan sebenarnya salah satu masalahnya itu di gue salah satu kontributor dari masalah kenapa anak muda zaman sekarang kelihatan itu bakal jauh lebih susah sampai mereka financially stable, atau ada istilahnya FIRE, financially independent retire early. Ini lumayan dilema menurut gue. Ironisnya, kita generasi yang paling ambisius untuk cari duit sebanyak mungkin biar kita bisa pensiun dini, bisa beli rumah, nikah, punya keluarga, terus enjoy life. Tapi kita tuh menurut gue ada di tahap either di brainwash sama sistem yang sekarang, dan kita nggak sadar karena perspektif kita tentang financial target itu ke-influence sama generasi-generasi kita sebelumnya, yang orang tua kita yang mungkin nikahnya bisa muda, bisa punya rumah, punya lahan di mana, yang buat mayoritas kita itu kan kayak end goal-nya ya. Kita kerja susah-susah buat apa sih? Buat kayak punya keluarga, punya rumah, terus settle. Tapi newsflash, kita tuh nggak tinggal di zaman dulu orang tua kita hidup. Harga-harga dulu sama harga sekarang itu jauhnya luar biasa. Kalau kita ngomong tentang inflasi yang core, bahkan sampai makanan, kebutuhan sehari-hari, belum lagi kita ngomong tentang properti yang harganya tuh naiknya menurut gua agak nggak make sense. Kalau dipikir-pikir, anak muda zaman sekarang gimana caranya mereka bisa sampai beli rumah di Jakarta yang buluk aja? Mungkin lo harus nabung sekitar M. Kalau mau ratusan juta dapat apartemen tapi mungkin kecil lah, nggak bisa dipakai buat keluarga. Kalau mau dapat yang layak, mungkin kalian harus di pinggiran-pinggiran atau di kota lain. Gue baru aja ngobrol sama salah satu karyawan gue di Seven Brand. Gue bilang kayak gini, kebanyakan Gen Z sama milenial itu taunya apa yang mereka udah alamin sekarang. Oh, emang status quo-nya tuh kayak gini. Oh, emang sewajarnya kalau gue kerja gue bisa job hopping. Emang nggak apa-apa untuk healing. Hustle culture itu nggak sehat dan lain-lain. Tapi ada bagusnya kalau kita punya perspektif seberapa fucked up-nya kita kalau misalnya harus dibandingin sama generasi sebelumnya. Sesimpel kayak gini ya. Ada 3 faktor yang menurut gue bakal bikin anak muda beresiko di financial hellhole. Pertama, itu harga-harga. Inflasi sih menurut gue nggak bakal berhenti. Makin ke depan, harga rumah, harga gadget, gadget HP ya. Yang zaman dulu HP 2 juta tuh tergolong udah premium dan yang paling mahal. Sekarang HP udah bisa 20-30 juta. Kendaraan, biaya nikah, ekspektasi sosial, itu faktor 1, harga-harga. Kedua, kemampuan buat making income. Nah, alhamdulillahnya anak muda tuh di sini lumayan kreatif. The problem sama jebakan-jebakan nanti gue bakal bahas, itu sebenarnya pedang bermata dua hasil dari poin 2 ini. Anak muda tuh jauh lebih bisa create income. Cuma kalau kita ngomong tentang jalur profesional atau gaji dari career ladder, itu sebenarnya belum secerah itu. Karena nanti hubungannya sama berapa banyak income yang kita dapat sama pengeluaran yang kita harus keluarin. Baru itu masuk ke poin 3, yaitu spendingnya kita. Nah ini menurut gue generasi kita dibanding generasi sebelumnya, we are quite fucked up di habit-habit kita soal spending dan perspektif kita soal spending. Beberapa data yang mendukung ini, ada satu headline di artikel yang gue baca, yaitu tabungan orang RI terendah sejak 1999, tanda hidup makin susah, tanda tanya. Nah itu hooknya. Terus gue baca-baca, intinya pertumbuhan dana pihak ketiga atau uang nasabah ditaruh ke bank, itu tuh lumayan all time low. Orang udah mulai nggak banyakan saving. Belum lagi tren Gen Z sekarang yang itu kemarin sempat viral namanya soft saving. Kayak ya udahlah, nggak perlu terlalu mikirin nabung atau simpan uang gue. Yang penting gue bisa experience hidup gue lebih happy dan gue stress free. Dan kalau kalian lihat data savings rate, persentase dana yang disimpan dibandingin sama income mereka, kita tuh lumayan nurun terus. Nah kalau tren ini kesannya kayak jomplang banget ya, harga-harga bakal naik terus tapi tabungan kita tuh bakal turun terus. Berarti bola liarnya itu cuma di satu aspek ini, itu kemampuan anak muda untuk create income. Ya mungkin ini bisa kekejar kalau misalnya mereka tetap spending, nabungnya kecil, tapi income-nya bisa naik secara signifikan. Analoginya tiba-tiba seorang jago trading, jago jadi content creator, jago bikin bisnis. Ya idealnya kayak gitu. Tapi kenyataannya pertumbuhan income kita secara mayoritas di Indonesia tuh juga nggak secepat itu. Jadi jangan dilihat dari data-data vanity. Menurut gue kayak bahkan orang lihat GDP, wah Indonesia ekonominya tuh bakal maju banget nih. Dan memang bener ekonomi Indonesia itu didorong mayoritas sama konsumsi dalam negeri. Kalau ekonomi kita naik terus, artinya orang kita konsumsi terus, wah artinya bagus nih. Cuma there lies the problem menurut gue. Karena jebakannya itu menurut gue lumayan riskan banget di anak muda sama populasi menengah sampai ke bawah. Kalau kita genjot terus sprint konsumsinya, yes ekonomi bakal kuat nih. Tapi kalau kita nggak siapin warga-warga Indonesia untuk berpikir maraton soal finance mereka, bahaya juga. Nah di video ini gue bukan bilang lindungin uang kalian artinya oke, stop, jaga frugal living, jangan keluarin konsumsi sama sekali, itu namanya ekonomi kita bakal hancur. Kalau uang nggak berputar, kita nggak berkonsumsi, ya Indonesia bakal kesusahan ekonominya. Cuma perspektif di video ini yang gue sampein, ini jebakan-jebakan yang menurut gue kalian harus paham kenapa generasi kita itu emang didesain lebih susah kaya dibanding generasi sebelumnya. Di luar dari topik-topik yang gue bahas tadi soal inflasi dan lain-lain. Yang pertama gue bahas di chapter 1 yaitu FOMO effect. Kalian bayangin ya, posisiin
setiap gue jelasin peristiwa-peristiwa ini atau kejadian ini, itu bandingin sama orang tua kalian atau nenek atau kakak kalian. Satu hal yang benar-benar ngebedain kita, generasi muda, dibanding generasi mereka adalah meleknya teknologi. Digitalisasi itu bikin semuanya jauh lebih gampang. Penyebaran informasi, safe to say salah satu yang paling signifikan di hampir 100% kehidupan orang di Indonesia itu social media. This is why perusahaan-perusahaan multi-billion dollar kayak Facebook, TikTok, Google itu ngumpulin data sebanyak mungkin. Kenapa? Soalnya dia bisa nge-track behavior kita. Untuk apa? Ya untuk ujung-ujungnya kita ngekonsumsi sesuatu. Karena how business works and economy works adalah gimana cara kita puterin dan keluarin duit kita terus. Tujuan dari seluruh bisnis, mau itu swasta atau private, adalah gimana cara kita keluarin duit kita. Nah, untuk generasi muda yang udah dapat teknologi, mereka tuh yang paling gampang ke-influence sama social media atau informasi untuk mereka konsumsi. Bayangin, dibandingin sama orang tua kita, bahasa gue tuh trigger. Apa toelan-toelan yang bikin kita, yaudah gue beli deh. Aduh, gue jadi pengen barang ini deh. Dulu, mungkin orang kan datang dari nonton TV, lihat ads di toko pas kita lewat jalan-jalan. Kalau kakek nenek kita, wah itu lebih langka lagi. Mereka cuma pas datang atau ngobrol sama orang, baru mereka kebayang pengen beli sesuatu. Nah, kita tinggal di zaman dimana lu scrolling 5 menit, 10 menit aja, pasti ada 1, 2, atau 3 barang yang didorong untuk bikin kalian keluarin uang kalian. Dan ini berlaku hampir setengah orang yang pakai social media. Itu ngeluarin extra expenses yang seharusnya mereka nggak keluarin. Karena mereka gampang influence informasi yang banyak banget. So step number 1 yang kalian harus mulai sadar, semua kemajuan teknologi kita itu nge-brainwash buat kita overload information yang semuanya tujuannya untuk kita konsumsi sesuatu, dan dorongan jauh lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. That's point 1 yang penting banget. Kenapa? Kalian harus punya mindset untuk lebih bisa ngelindungin uang kalian dibanding generasi sebelumnya. Bayangin aja di tahun 70-an, itu lumayan lama ya. Orang tuh ngelihat 500 sampai 1.600 ads setiap hari. Ini kalau kalian jalan, ngelihat billboard, ngelihat poster atau brosur apapun itu. Di 2021, nggak lama ini ya, orang tuh rata-rata lihat 6.000 sampai 10.000 ads setiap harinya. Honestly, ini out of control. Kenapa gue dari awal bilang ini salah satunya salah gue? Karena gue ngajarin kalian juga untuk gimana cara utilize itu untuk bikin customer kalian beli dari kalian. Semakin digital marketer itu jago, semakin banyak yang bisa jualan secara online, semakin kalian diterdorong buat keluarin duit kalian. Nah, bagian satu ini cuma ngebahas di bagian intent. Kita jauh lebih gampang di-influence untuk tiba-tiba pengen beli sesuatu. Poin 2, itu yang menurut gue jadi bagian yang bahaya banget juga. Ease of spending. Kalian tahu nggak seberapa banyak uang yang dilontarkan sama VC, investor, pebisnis yang sampai miliaran dolar untuk bikin segampang mungkin sampai orang nggak mikir. Bahkan orang yang nggak punya duit pun bisa keluarin duit mereka untuk konsumsi. Salah satu barrier yang gede zaman-zaman dulu orang nggak mau keluarin duit mereka itu karena nggak ada namanya convenience factor. Kayaknya agak susah ya, gue harus kesini, gue harus ngelakuin ini. Pokoknya untuk keluarin duit dulu tuh jauh lebih susah dibanding sekarang. Sekarang lu mau habisin 100 juta, jangan 100 juta deh, misalnya 1 M atau bahkan berapa M. Gue duduk 5 menit, 10 menit, modal pakai jempol, itu duit bisa keluar. Belum lagi tren belakangan ini kayak sempet hype namanya quick commerce. Jadi e-commerce tapi yang jauh lebih cepet. Kita tuh makin lama dijojol sama tools atau digital innovation yang membuat kita gampang banget ngeluarin duit kita. Bahkan dulu dari aspek marketing ya, atau aspek financing. Lu nggak punya duit pun, sekarang adanya pay later. Nggak apa-apa bro, lu bakal gajian berapa hari lagi. Yang penting lu pencet sekarang, lu beli barangnya sekarang. Again, ini fenomena yang kayak kita rasain banget sekarang sebagai anak muda. Yang kita harus sadar, dulu tuh nggak ada. Dan kenapa sekarang tuh kita dijebak banyak banget godaan-godaan kayak gini. Kalau kita nggak aware, dan kita bikin planning berdasarkan what's real di situasi sekarang. Ya, again, anak muda menurut gue agak sih. Kita ngeliat beberapa tahun ke depan, apalagi pas rumah udah mulai naik lagi harganya. So, poin kedua, walaupun kita ngerasa keren banyaknya inovasi baru, teknologi, solusi, dan lain-lain, menurut gue salah satunya kita harus tahu kapan untuk ngerem. Ini tuh analoginya kayak gini. Kita mau diet, tapi di rumah kita tuh selalu ada yang nyediain snack-snack untuk bikin kita batal. Jadi salah satu opsinya ya, make sure kita jangan terlalu bergantung atau nge-expose diri kita sama hal-hal yang memudahkan kita untuk melakukan konsumsi. Nah, poin ketiga, ini yang gue ngerasain agak sedikit beda di generasi kita, walaupun sebenarnya secara frekuensi itu banyak juga terjadi di generasi orang tua kita, yaitu economic uncertainty. Kalau kalian sadar, dan harusnya ngerasain untuk millennials yang umurnya 20-30, frekuensi kita ngeliat kejadian-kejadian yang kesannya menggelagar banget di dunia, misalnya kayak perang Rusia Ukraine, habis itu Iran Israel, habis ada COVID, habis itu apapun itulah. Itu tuh kenapa belakangan ini ngerasa kayak jauh lebih cepat. Salah satu faktor yang jarang orang bahas itu sebenarnya bukan tentang kejadiannya, tapi efek bahwa orang tuh gampang mengetahui kejadian itu. Kalau dulu kejadian happen ya udah. Sekarang gara-gara balik ke semua poin yang gue bahas dari awal sampai sekarang, digitalisasi, informasi, kalian jangan ngeremehin loh. Kalau misal retail atau kita seorang diri itu gara-gara lihat news dari mana terus kita bikin keputusan finansial, itu tuh bikin ekonomi kita yang harusnya nggak terintegrasi sekeras itu dengan negara lain jadi terintegrasi. And gue bisa bilang loh, di tahun 2024 ini menurut gue uncertainty dari ekonomi kita atau ketidakpastian, oh ini bakal bagus atau ini bakal badai, itu tuh lumayan tinggi. Sesimpel event Black Swan atau event
event yang nggak bisa diprediksi yang tiba-tiba mempengaruhi ekonomi atau finansial. Misalnya kayak kemarin Iran, Israel, dan beberapa aset high risk itu turun, misalnya kayak Bitcoin juga turun. Kita tuh jadi kayak banyak kayak expose sama hal-hal yang harusnya nggak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Sekarang apapun yang terjadi di luar negeri bisa pengaruh sama uang kita di Indonesia. Kita lihat rupiah kita juga udah mulai melemah. Bahkan ada yang prediksi bakal sampai 17.000, which is quite all time high ya. Beberapa bisnis tuh bakal struggling yang bergantung sama impor. Dan semua ini tuh gue ngomong di perspektif mayoritas masyarakat Indonesia yang sampai sekarang itu middle to low. So mungkin ini kesannya kayak gue ranting aja, dan ini videonya lebih pengen sharing concern sama pemahaman gue tentang what's happening. Cuma gue sendiri sebagai milenial yang tergolong finansial gue nyaman untuk gue tinggal, nyaman untuk gue hidup, gue ngerasa anxiety ini tuh ada. Tapi karena selama ini menurut gue nggak terlalu banyak yang bahas tentang kenapa kita sekarang kesana kayak kejebak dan nggak bisa reach financial target kita. Itu jujur ya, karena sekarang bisnis dan ekonomi itu memang didesain untuk memeras konsumen. So step one biar video ini nggak kepanjangan ya, kalian sadar dulu. Kita memang tinggal di zaman yang berbeda dibanding orang tua kita. Dan beberapa saran dari orang tua kita itu mungkin udah nggak berlaku lagi sama kita. Karena perubahan informasi, behavior itu udah nempel di sini. Jangan sampai anak muda itu nggak bisa fokus ke gimana cara making money, tapi nggak bisa ngelindungi uang mereka. So ini cuma pesan lewat buat kalian yang nonton video ini. Percayalah, kalian kalau main game naikin semua attack-nya, ya oke, masih bisa menang. Tapi kalau di hidup kenyataan, nggak bisa bos. Kita harus tetap mikirin defense-nya. Tapi mungkin kalian punya opini yang berbeda. Atau mungkin observasi gua mungkin kesannya agak bias. Coba share cerita kalian. Ya mungkin lebih in tune sama orang tua, sama kakek nenek. Bener nggak worry gua atau prediksi gua soal anak muda? Ya sebenarnya nggak bisa disamain sama generasi sebelumnya. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.